Laga Timnas Indonesia versus Tanzania bisa disaksikan supporter. Timnas Indonesia akan melakukan laga uji coba melawan Tanzania di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 2 Juni 2024. Pertandingan itu akan digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Anggota Exco PSSI, Sumarji, mengatakan bahwa pertandingan melawan Tanzania sebagai persiapan Timnas Indonesia sebelum berjumpa Irak dan Filipina. Dijadwalkan, Timnas Indonesia akan melawan Irak dan Filipina pada laga lanjutan Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Tim Merah Putih terlebih dahulu melawan Irak pada laga kelima Grup F, Kamis, 6 Juni 2024. Setelah itu, Timnas Indonesia akan berjumpa Filipina pada laga terakhir Grup F, Selasa, 11 Juni 2024. Adapun untuk pertandingan melawan Tanzania, Sumarji mengatakan bahwa laga tersebut digelar secara terbuka. Meski begitu, Sumarji belum tahu kapan penjualan tiket pertandingan Timnas Indonesia versus Tanzania mulai dilakukan. Pertandingan digelar pakai penonton. Tiket akan dijual sama PSSI, kata Sumarji. Untuk harga tiketnya, Sumarji juga belum tahu. Ia meminta publik bersabar untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Harga tiket akan diinformasikan oleh PSSI. Tapi ini hanya laga uji coba ya, ucap Sumarji. Lebih lanjut Sumarji belum tahu disiarkan di mana pertandingan Timnas Indonesia versus Tanzania. Sampai saat ini hak siar pertandingan Timnas Indonesia masih dipegang oleh MNC Group. Laga ini juga disiarkan oleh TV nasional, ucap Sumarji. Bukan juara Piala AFF, ini target utama untuk Shin Tae-yong dari Erick Thohir. Piala AFF bukan prioritas Timnas Indonesia, Shin Tae-yong dapat target utama yang lebih menantang dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Hal tersebut disampaikan Erick Thohir ketika diwawancarai oleh Rosiana Silalahi. Dalam acara Rosi Kompas TV, Erick mengaku telah menjalin kesepakatan dengan Shin Tae-yong. Kita sepakat, dengan Coach Shin, kita lanjut 2027, kata Erick Thohir pada Kamis, 16 Mei 2024. Ada beberapa diskusi misalnya soal target. Ya saya bilang target berikutnya ya 100 besar. Saya nggak bisa ngomong di turnamen tertentu. Target utamanya bisa tidak kita masuk 100 besar dalam 3 tahun ke depan, jelasnya. Pada Maret lalu, Erick juga pernah mengutarakan bahwa AFF tidak lagi menjadi prioritas. Kalau saya sudah pernah menyampaikan, SEA Games kita fokus, Asian Games kita kirim tim muda, di AFC Senior dan U23 kita harus serius, di AFF hanya sebagai trial saja. Sejak awal saya mau targetnya 100 besar, ucap Erick Thohir. Kontrak Shin Tae-yong sendiri sudah pasti dilanjutkan setelah memenuhi target lolos 16 besar Piala Asia 2023 dan 8 besar Piala Asia U23 2024. Rencananya penandatanganan kontrak pelatih yang akrab disapa ST itu akan dilakukan pada pekan depan. Karena Pak Erick banyak kesibukan jadi belum ada tanggal bertemu. Tetapi kemungkinan besar minggu depan akan bertemu Pak Erick, ucap ST dikutip dari Antara News pada Selasa, 14 Mei 2024. Sementara itu, Shin Tae-yong sendiri bertekad untuk memenuhi 2 target terdekatnya. Yang pertama, ST ingin membawa Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau target yang terdekat tentunya persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua, kata Shin Tae-yong saat pulang dari Paris pada 11 Mei lalu. Jadi itu dulu yang akan dicoba untuk diloloskan ke putaran ketiga, ujarnya menambahkan. Ia bertekad menyapu bersih 2 laga tersisa Grup F dengan kemenangan. Saya akan berpesan kepada pemain untuk memenangi 2 pertandingan, ucap ST dikutip dari Antara News. Indonesia akan menghadapi Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Selain kualifikasi Piala Dunia, ST rupanya juga memendam hasrat untuk menjuarai Piala AFF. Hal tersebut pernah disampaikannya ketika kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Solo. Perihal AFF, saya pun ingin juara, tegas Shin Tae-yong. Tetapi itu harus banyak yang masuk ya. Masuk akal, dan banyak yang pas juga. Dengan skuad,
Saat ini saya berani bicara pasti juara kalau ikut AFF lagi. Dan bisa dikatakan kita pasti bisa merebut gelar di AFF. Setidaknya kita tidak akan kalah bersaing untuk mendapatkan trofi juara, jelas STY. Piala AFF yang kini berganti nama jadi Asian Championship akan digelar pada 23 November hingga 21 Desember 2024. Dua negara yang berpotensi gantikan timnas Israel U23 di Olimpiade Paris 2024 jika resmi dicoret FIFA. Federasi Sepak Bola Israel, IFA, sedang harap-harap cemas setelah Federasi Sepak Bola Palestina, PFA, mengajukan protes kepada FIFA dalam Kongres Tahunan FIFA di Bangkok, Thailand, baru-baru ini. PFA mendorong FIFA mencoret keanggotaan Israel dari FIFA karena aksi keji militer Israel yang telah menewaskan ribuan masyarakat sipil Palestina. Tak hanya menewaskan masyarakat sipil Palestina, Israel juga mengebiri hak-hak para pesepak bola Palestina, dan juga menghancurkan sejumlah fasilitas olahraga seperti stadion di Palestina. PFA mendorong FIFA mencoret keanggotaan Israel dari FIFA karena aksi keji militer Israel yang telah menewaskan ribuan masyarakat sipil Palestina. Tak hanya menewaskan masyarakat sipil Palestina, Israel juga mengebiri hak-hak para pesepak bola Palestina, dan juga menghancurkan sejumlah fasilitas olahraga seperti stadion di Palestina. Karena itu, FIFA meminta kepada 217 negara anggota mereka untuk menimbang sekiranya hukuman apa yang layak diberikan kepada Israel. FIFA sejauh ini dinilai tebang pilih dalam memberikan hukuman, mengingat mereka menjatuhkan hukuman larangan tampil di seluruh kompetisi internasional kepada Rusia, efek invasi militer Rusia ke Ukraina. Menurut laporan The Telegraph, FIFA yang dipimpin sang presiden Gianni Infantino langsung menggelar rapat darurat semalam. Namun, belum ada keputusan yang diambil. Kabarnya, FIFA akan menggelar kongres darurat pada 20 Juli 2024. Bukan tak mungkin di tanggal tersebut, FIFA mengeluarkan Israel dari keanggotaan mereka. Jika itu terjadi, timnas Israel U23 yang sedianya tampil di Olimpiade Paris 2024 per 24 Juli 2024, berpotensi dicoret. Jika Israel U23 dicoret, negara mana yang berpotensi menggantikan posisi Israel U23? Berikut dua negara yang berpotensi menggantikan posisi timnas Israel U23 di Olimpiade Paris 2024 jika dicoret FIFA. 2. Georgia U23. Israel U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024 setelah melaju ke semifinal Piala Eropa U21 2023. Di babak semifinal, Israel U23 tumbang 0-3 dari timnas Inggris U23 yang kemudian keluar sebagai juara. Kemudian, wakil Eropa di Olimpiade Paris 2024 adalah Ukraina, Spanyol dan Israel. Bagaimana dengan Inggris U23? Inggris U23 tidak tampil di Olimpiade Paris 2024 karena tidak mengirimkan atletnya secara mandiri di event olahraga 4 tahunan tersebut. Inggris tidak tampil karena para atlet mereka bergabung dengan Skotlandia dan Irlandia Utara di bawah payung Britania Raya. Karena itu, jika FIFA memutuskan mengambil pengganti Israel dari UEFA, pilihannya adalah Georgia U23, tim yang dikalahkan Israel U23 di perempat final Piala Eropa U21 2023. 1. Timnas Indonesia U23. Satu tim lainnya adalah Timnas Indonesia U23. Skuad Garuda Muda bisa ditunjuk karena sempat memperebutkan satu slot terakhir di Olimpiade Paris 2024, tepatnya menghadapi Guinea U23 di babak playoff pada Kamis, 9 Mei 2024. Berhubung kalah 0-1 dari Guinea U23, Timnas Indonesia U23 gagal lolos ke putaran final Olimpiade Paris 2024. Namun, bukan tak mungkin, Timnas Indonesia U23 nantinya ditunjuk menggantikan slot Israel, jika benar dicoret FIFA dari keanggotaan mereka dan Olimpiade Paris 2024.